wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan, nama saya Sareja Nasution. Saya Ketua Regio 1 ya, khususnya untuk Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas mengenai sekolah alam ya. Jadi kalau Kak Andi nanya tadi filosofinya sekolah alam itu apa? Filosofinya itu ya jelas kita juga kepada Al-Quran dan hadis, yaitu melahirkan Khalifatul Fir'ar atau pemimpin di muka bumi ini. Jadi seorang pemimpin harusnya tahu bagaimana caranya untuk tunduk kepada Allah gitu. Jadi yang bagaimana yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu menjadi rahmat bagi semua makhluk, bumi, hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Dari visi sekolah alam yang tadi, bagaimana mewujudkannya itu dengan misinya tentunya. Misinya itu apa? Misinya itu dengan prinsip sekolah alam, yaitu ada 4 pilar sekolah alam. Pilar yang pertama itu adalah akhlak, yang kedua logika, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat adalah pilar bisnis. Nah, pilar akhlak itu tentu saja didapat dari uh, Al-Quran dan hadis. Kemudian logika, bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara anak-anak belajar di sekolah, dan sebagainya. Kemudian pilar yang ketiga itu adalah kepemimpinan atau leadership. Leadership di sekolah alam kebanyakan itu menggunakan outbound ya, sistem outbound. Jadi kalau leadership itu ibaratnya anak-anak mengambil keputusan gitu. Jadi dengan outbound dan juga ada yang pilar yang keempat yaitu bisnis. Bisnis anak-anak dibekali dengan keterampilan untuk bertahan hidup di dunia nyata. Jadi mulai dari memproduksi, mengemas, memasarkan dan lain-lain. Ya, kemudian sejarah saya ingin menyampaikan sedikit sejarah mengenai sekolah alam. Sekolah alam ini awal mulanya itu berdiri di tahun 1998, diinisiasi oleh almarhum Lendo Novo, yaitu sekolahnya di Jagakarsa. Nah, eh, pendekatan-pendekatan yang seperti itu tadi eh, yang dilakukan oleh sekolah alam dengan menerapkan 4 pilar. Ya, kemudian kalau kita apa ya pendekatan dengan hmm, kurikulum-kurikulum kan setiap tahunnya juga berbeda. Nah, di sekolah alam mungkin sudah dari dulu sudah merdeka belajar gitu dari sejak tahun 1998. Jadi dengan bergantinya mungkin sekarang Menteri Pendidikan mungkin akan berbeda lagi kurikulumnya, tetapi dari sekolah alam tetap menggunakan 4 pilar tadi. Ya, mungkin bisa ditambahkan Bunda Mayang, Masya Allah, Andi. ini luar biasa ya. Ini jangan lompat ke sebelah Pak. Luar biasa, jangan lompat ke sebelah dulu Pak. Ini masih Bapak ini. Oh, mantap ya. Ya, oke. Okay. Berarti Jadi, ini izin Pak. Berarti kalau begitu tadi jelas ya teman, ada bisnis, ada akhlak, ada leadership. Berarti memang ya gitu. kalau mungkin tadi saya dengar berarti konsepnya konsep Islam juga Pak ya. Bukan konsep umum ya, bukan sekolah umum pada Dan umum sekolah negeri tapi baik basic ya, dasarnya ya, Islam. benar-benar. Jadi sekolah alam tuh seakan-akan tidak ada embel-embel Islamnya, tapi sebenarnya sekolah Islam. Ya, Oh, sebenarnya Islam tapi nggak ada embel-embel Islam. ya misalnya kecuali eh, namanya ya, tergantung nama sekolahnya gitu. Tergantung nama Ya, sekolahnya. Oh gitu. kalau kita kan sekolah alam Sahara gitu, seperti Ya, itu. oke. Sebenarnya Islami banget gitu. Nanti kita bahas ke Sahara. Berarti kalau di Medan atau Sumut Aceh sendiri 100% sekolah alam itu muslim.
Ya, Oh. alhamdulillah kalau untuk Aceh Sumut sekarang sudah berdiri ada 22 sekolah alam. Ya, 22 baru 22 sih memang. baru 22. Masya Allah, ini teman-teman, ini ya 22 banyak kayak itu, Pak. Banyak apa sedikit? Kayaknya banyak sih, Pak. Menurut saya banyak. Dan ternyata dengan gaya gaya sekolah alam, ini ada satu satu paradigma. Sekolah alam nggak pakai bangunan. Gimana itu, Iya, Pak? iya, iya. Ya, kalau sekolah alam itu sebenarnya kan bisa belajar di mana saja ya. Jadi belajarnya bisa di saung, di gunung, di hutan, di bukit atau Iya. di sungai gitu ya. Jadi anak-anak akan lebih meresapi dan lebih memahami apabila kita bawa langsung atau praktek ke lapangan. Jadi sekolah alam itu 70%-nya praktek. Oh, oke. Jadi, jika anak-anak mengalami atau terjun sendiri akan Bersentuhan lebih langsung, Pak mudah ya. diingat. Iya, misalnya kita belajar sejarah. Jadi Hmm. belajar sejarah itu tidak hanya dari buku menghafal tahun yang seperti dulu-dulu gitu kan. Iya, 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 iya. Kita langsung ke sekolah gitu. Jadi kalau di sekolah alam kita bawa ke museum misalnya gitu atau ke gedung-gedung yang sudah menjadi monumen monumen nasional seperti itu gitu. Jadi anak-anak akan mencatat praktek langsung dan lebih merasakan atmosfernya begitu. Masya Allah. Siap, 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 siap. Teman-teman, ini fakta baru ya. Ternyata nggak ada bangunan bukan berarti nggak mau bangun, tapi ternyata efektivitas belajar Iya, dengan cara bersentuhan langsung, Pak ya. Ini iya. saya sepakat ini. Kalau sekarang baru istilah merdeka belajar di zaman Pak Nadiem, tiba ganti Menteri Pendidikan Pak Mukti, eh, mindful, meaningful, Mindful, joyful. joyful. Ya. Iya, jadi ini luar biasa. Ternyata kemajuan atau pembelajaran sekolah alam berkonsepkan fitrahnya anak-anak, Pak ya. Iya benar. Hmm. Jadi yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan baru juga tentang mindful itu guru tidak hanya menyampaikan teori gitu ya, tapi yang meaningful itu maksudnya lebih bermakna, le- lebih tahu arti konsep belajarnya begitu. Jadi kalau yang joyful apa ya, anak-anak puas dan memahami gitu. Iya, iya. Saya ngelihat sebenarnya gini, ada beberapa alasan ya. Ini tadi saya baca beberapa sumber. Salah satu penyebab memang anak nggak semangat belajar. Anak nggak semangat belajar bukan dari karena anak memang dia pengen belajar, tapi ternyata dari segi mungkin fasilitatornya, dari gurunya atau metodenya. Nah, kalau sekolah alam sendiri selain menyiapkan bersentuhan langsung dari segi fasilitas untuk memenuhi itu semua, guru-gurunya gimana, Pak? Oke, itu termasuk tantangan ya. Kalau di sekolah alam itu SDM ya. Ya. Kalau ada 3 metode yang dipakai di sekolah alam, guru, buku, metode. Jadi yang pertama guru, guru itu yang ada di sekolah alam itu seperti bea guru malah, bukan beasiswa. Jadi gurunya akan membuat suatu pembelajaran bukan hanya dari buku-buku gitu, tapi dari apa yang sedang berkembang. Oh, bukan dari buku-buku saya, tapi dari apa yang berkembang. Iya benar. Masya Allah. Keren nih teman-teman. Jadi Ini berarti gurunya banyak kerjaannya ini ya. Untuk menilai ini segala macam. Untuk ngeriset bagian dari iya hal iya yang lumrah itu Pak ya. benar-benar. Jadi hasil akhirnya adalah anak-anak memiliki proyeknya masing-masing. Jadi Oh, ya projectnya seperti masing-masing. iya. Jadi guru sebagai fasilitator yaitu hanya mendampingi. Jadi anak-anak
proses berpikirnya akan lebih berkembang seperti itu. Oke. Berarti tingkat keberhasilan siswa itu dilihat dari proyeknya, Pak, yang mereka lakukan selain akademiknya tadi. Iya, selain akademik. Dan di proses proyek itu setelah didampingin, dan itu sebenarnya di kelas atas ya, di kelas 3, 4, dan 5. Kalau dari TK dan kelas 1, 2, 3 itu proyek bersama sih biasanya. Oh, per kelompok. Ntar baru Ada grup ya. ininya Benar. baru atas ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini, Pak. Ah, Bapak keliling-keliling di Sumut Aceh. Tantangan terbesar untuk memperkenalkan, membesarkan sekolah alam di Sumatera Utara Aceh itu, Pak. Tantangan terbesarnya sebenarnya stigma masyarakat ya. Yang Ah, pertama tuh sepertinya ada yang ngelihat nih kok sekolah main-main aja gitu. Ini sekolah Tarsan ini atau gimana gitu. Sekolah Tarzan, ada yang bilang sekolah alam gaib dan sebagainya kan. Nggak benar gitu. Tapi karena idealisme kita ini, ternyata inilah fitrah yang dicari anak-anak. hmm, Jadi bukan hanya sekedar bermain, tapi mereka seperti bermain guli, apa namanya, kelereng ya. ya, kelereng. Mereka berhitung di situ. Kemudian bermain ular tangga, mereka berhitung di situ. Permainan-permainan tradisional yang alhamdulillah sampai saat ini kita sudah menjauhkan dari gadget beberapa anak-anak kita. Jadi Mas. anak-anak akan lebih kreatif dan apa ya, dia lebih suka bermain bersama-sama gitu. Berarti main paret, manjat pohon, itu Masuk itu. alami, Pak ya. Iya, Kejar rasanya yang sudah hilang di masyarakat saat ini kan. kejar layangan kena Jadi kaca itu normal, Pak ya. normal. Yang jilbabnya pulang meleot, nah itu biasa. Masya Allah. Baik. Terima kasih, Pak Ya, Reza. Masya Allah. Jadi teman-teman ini keren. Jadi eh, bayangan kita, paradigma kita, semakin tahun semakin tinggi teknologi, kemajuan teknologi semakin penting atau kayaknya semua harus dilakukan dengan teknologi. Tapi ternyata kalau konsep sekolah alam itu back to basic, kembali ke dasar, main paret, benar. main guli, main serimbang. Karena main serimbang, main catur udah ada di HP ya. Ternyata Benar. Jadi eh, hmm, Andi sebagai tambahan, ya, permainan-permainan itu meningkatkan motorik anak. Jadi kalau sekarang kan banyakkan orang tua itu lebih suka anaknya belajar membaca, menulis di kelas gitu. Sementara anak TK itu motorik tangannya memegang apa namanya, pulpen itu kan belum sempurna. iya. Jadi dengan mereka pegang tanah, pegang pasir, jadi nanti akan membuat apa namanya, proses pembelajaran menulis membacanya menjadi lancar. Oh, Masya Allah. Siap, Sukron. Terima kasih banyak Pak Reza. Baik teman-teman, ini Kandi buka sesi tanya jawab dulu untuk Pak Reza. Mungkin masih ada yang segar di pertanyaan, boleh tanya, boleh komen, boleh open mic, boleh open cam. Kandi persilakan. Ini Silakan. jarang nih teman-teman sekolah alam ngebahas ini. Jadi kalau kita rasa udah paten kali kita dengan kemajuan teknologi, ternyata berdasarkan dari pemaparan Pak Reza sendiri, kembali ke alam, bersentuhan dengan alam, pola asuh, pola gaya didik belajar zaman dulu yang melibatkan kinestetik anak secara langsung itu menjadi starting point untuk keberhasilan perkembangan didik anak. Oke, kita pindah layar ke Kak Mayang. Nah, selaku Direktur Sahara Rantau Perapat. Bismillah. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam Masya Kak Andi. Ini semangat Ini yang pertama saya mau nanya nih Alang mana? Oh Alang iya. mana ini? Pertama saya Alang nanti dia. Dia bagian sisa menjulit udah julit tidur. yang terakhir ya.
Masya Allah. Iya, Sehat Kak? biasanya antusias nanya nih mengenai sekolah alam ini. Iya, ini sekolah alam. Nanti Alang Iya. akan dia udah nyiapkan pertanyaan. Tenang gak Kak? Dia akan nyiapkan Iya. pertanyaan. Ya, insya Allah, insya Allah. Katanya lagi nyari sekolah nih, Alang ya. Katanya lagi nyari sekolah nih, Alang. Nah, Alang, iya. Wah, ada suaranya. Dia lagi nyari sekolah-sekolah mana yang baik. Bayangan pertanyaan kan, apakah sekolah yang dengan kemampuan teknologi yang tinggi sehingga memperkecil ruang gerak, fokus ke akademik supaya jadi ranking 1 kata dia. Atau sekolah yang tengoknya sekolah alam, tengok main-main aja. Nanti mamanya merepet. Main terus kata. Masya Allah. Alhamdulillah sehat Kak Andi. Kak Andi apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini kita ada beberapa pertanyaan ini untuk Kak Mayang nih. Oke, siap. Bismillah. Ini kok macam ini kita wawancara teman-teman ya. Wawancara ini HRD nih. Baik. Cakap-cakap santai. Iya, cakap-cakap santai ya. Malam mingguan yang nggak kemana-mana. Malam ini kita belajar. Kak, ini kan selaku Direktur Sahara di Labuan Batu Rantau Perapat, berdasarkan keadaan kota atau kemajuan atau bukan sebagai ibu kota provinsi, Labuan Batu Rantau Perapat dari Medan kurang lebih 12 jam. Kemudian secara culture kita masuk ke dalam sedikit, udah masuk kita ke daerah-daerah perbatasan. Gimana Sahara untuk bisa tetap eksis? Rahasia Sahara untuk tetap bisa eksis dan meyakinkan anak-anaknya supaya tetap di sekolah alam Sahara. Silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini senang kali saya ini Kak Andi. Jadi saya nunggu momen untuk bisa cakap-cakap kayak gini nih ya, bahasa kita itu ya, sambil sharing-sharing. Jadi cakap yang bermakna agar tumbuh juga rasa keingintahuan kita juga gitu. Jadi tidak berspekulasi atau berandai-andai, lebih kita kenal dengan di Islam itu ada tabayun ya. Gitu. Ya. Jadi kita bersyukur dulu nih, alhamdulillah malam ini kita sudah berkumpul. Kak Andi, terima kasih banyak sudah mewadahi. Kebetulan kemarin itu kami baru pulang dari Takengon ya, itu. Oh iya benar. Jadi itu udah apa ya? Jadi mendadak itu nggak sengaja tuh Kak Andi ngubungin ya, gitu. Kaget juga itu sebenarnya nih, jadi challenge nih, tantangan gitu ya. Karena biasanya kalau saya biasa itu di balik layar Kak Andi ya, jadi sukanya memang motivasi dan konseptor gitu. Tapi kali ini spesial nih untuk teman-teman yang sudah bergabung, Bapak Ibu, kemudian juga Kak Andi dan Alang ya, gitu. Jadi sedikit saya ceritakan dulu nih kisahnya kalau untuk Sahara ya. Gitu. Silakan. Jadi pada saat itu awalnya kami di 2013 sebenarnya itu 2014 sudah mengenal sekolah alam di Medan. Sudah mencari-cari awalnya itu untuk kebutuhan pendidikan anak. Kebetulan kami di situ masih anak satu ya, itu Kasaki. Kita ketemu dengan konsep sekolah alam ini dan kadarullahnya lagi semangat-semangatnya, lagi jatuh-jatuh cintanya dengan konsep tersebut, kita pindah kadarullah ke Rantau Perapat gitu ya. Dan itu sih sebenarnya yang kita harus yakini di saat kita juga mencari tahu dan niat kita baik, banyak hal-hal yang memang mendukung kita untuk menemukan itu kembali walaupun kita dimanapun berada gitu ya. Alhamdulillah juga diberi kesempatan Allah juga untuk mengelola sekolah alam Sahara itu sampai dengan saat ini. Jadi mulai mengelola itu di tahun 2019 gitu. Jadi kita
Bismillah untuk kita ngelola sendiri untuk sekolah anak-anak kita ke depannya. Dan alhamdulillah juga di situ sebenarnya juga dengan modal Bismillah dan rasa ingin tahu yang tinggi, alhamdulillah juga antusias masyarakat juga baik gitu. Jadi memang keterikatan antara pihak sekolah, orang tua dan masyarakat atau lingkungan itu sangat diperlukan Kak Andi gitu. Jadi kita jalin komunikasi, kemudian kita memaparkan program-program kita. Pasti semuanya juga bermuara pada kegelisahan-kegelisahan kita terhadap pendidikan pada saat ini Kak Andi. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Sahara tetap berjalan. Gitu. Mungkin itu Kak Andi. Masya Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ya? Ini napak tila. Suara Andi nggak kedengeran ya? Oke, suara Andi lupa di on kan tadi. Nah, ini tadi teman-teman sikit napak tilas 2019 setahun baru bangun kena COVID. Setahun baru bangun kena COVID. Betul Kak ya? Ya, betul sekali. Itu bangun langsung TK atau SD kemarin? Awalnya SD, karena Kasak itu kebutuhannya di SD pada saat itu. Jadi awalnya di SD, ternyata banyak juga permintaan masyarakat itu untuk TK-nya. Nah, insya Allah di tahun ini juga karena lagi-lagi karena banyaknya permintaan, alhamdulillah, masya Allah. Jadi tahun ini kita juga insya Allah akan buka playgroup-nya gitu. Masya Allah. Gitu. Berapa? Alhamdulillah karena sebenarnya itu kalau kita lihat dari segi hikmahnya ternyata malah keadaan COVID itu malah lebih dibalik itu jadi menguntungkan sebenarnya untuk sekolah Om Sahara gitu ya. Kenapa? Jadi malah banyak. Kenapa? Iya. Jadi ini menurut pengalaman kami itu malah jadi banyak yang mencari tahu atau bahkan masya Allahnya itu jadi banyak yang malah pindahan-pindahan dari sekolah-sekolah lain gitu. Karena anak-anaknya dijemur. Oh, karena masa COVID ini ya nggak boleh dalam ruangan ya, outdoor semua ya? Iya, nggak pakai AC, jadi sehat-sehat anaknya, fisik. Anak-anak bahagia semua. Ada hikmah di balik peristiwa. Sebelum bicara keberhasilan Sahara yang membuat playgroup, berapa pertama kali buka jumlah siswanya Kak? Kenapa? Jumlah siswa pertama kali buka 2019. Pertama kali itu ada 6 siswa. 6 siswa. Iya. Normal sih, sekolah itu buka pasti segitu sih, 10 ke bawah. Normal ya. Justru itu tantangannya ya. Justru itu tantangannya iya, kan, bener. Udah paten lah itu. Yang terutama itu juga mengedukasi bukan hanya untuk diri sendiri, tim SDM, warga sekolah, guru dan orang tua, terlebih itu masyarakat. Itu sih tantangannya gitu. Oh, tantangannya ya. Oke. Ini ada pertanyaan ini tadi Kak. Ini kayaknya bisa dijawab sama Bapak sama Kak Mayang lah karena langsung berurusan dengan Direktur Sahara. Jadi sekolah alam ini termasuk sekolah formal kah atau hanya konsep saja? Soalnya dari tadi nggak dari awal masuknya. Saya tambahkan ini berarti termasuk sekolah formal atau tidak? Gimana ijazahnya? Diakui atau tidak? Gimana di legalitas di dinasnya? Apa depaknya? Itu gimana kira-kira Kak? Ya, oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk legalitas itu wajib dimanapun lembaga itu pasti ada legalitas. Jadi walaupun sedang berproses untuk izin dan lain sebagainya, tetap kita harus upayakan untuk legalitas, yaitu dengan dibuktikan dengan adanya dapodik anak-anak gitu. Jadi kita sedang untuk saat ini kita masih bermuara di sekolah Medan Raya ya, sekolah Samera Indonesia. Nah itu jadi kita memang tetap ada dapodiknya gitu kan, nanti di saat anak-anak juga ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu sudah bisa gitu dengan dapodik tersebut diakui seluruh daerah ya nasional gitu.
Oh. Kemudian biasanya juga pasti gitu. Jadi kalau memang sebenarnya di sekolah alam itu sering yang kita sebut antara penting dan perlu itu memang mesti kita bedakan dulu gitu. Gimana? Apa penting, apa perlu? Nah, ini dudukkan dulu. Ini karena negara Indonesia, Kak, negara yang kita cintai, administratif itu puncak dari inti segalanya, administrasi. Betul. Nah, Yang satu memusingkan yang baru-baru ini konten kreator yang mundur ya. ya, Nah, itu salah satu yang menjadi problemnya, sampaikan untuk jadi beban mereka di administrasi dan sebagainya, taksik dan sebagainya ya. Jadi kalau kita anggap penting, semua pasti penting. Tergantung kita sedang fokusnya itu di mana, kita perlunya di mana gitu. Jadi sambil berjalan kita tetap fokus itu ke peserta didik. Nah, oh, itu tadi apa yang mesti kita benahi sesuai dengan visi misi kita, yaitu Khalifatul fil ard, kemudian misinya itu menyempurnakan akhlak sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, kemudian menjadi rahmatan lil alamin, gimana itu fokus di TK dan sampai kelas 3 SD itu kita upayakan untuk selesai dulu mengenai akhlak-akhlak mereka dan sebagainya. Nah, insya Allah mereka akan mudah untuk menjadi manusia yang menjadi pembelajar aktif hingga akhir hayatnya gitu. Jadi bukan hanya belajar, tapi memang suka belajar dan ada daya belajar gitu. Sehingga nantinya mereka tidak lagi mesti menjadi orang, apa ya bahasanya, orang yang sering kami dengar tuh menjadi orang suruhan, sedikit-sedikit mesti disuruh dulu nih, ayo belajar nak gitu ya. Tapi tanpa disuruh mereka tuh udah memang ingin tahu, karena rasa ingin tahunya jadi mereka belajar. Itu yang mesti kita tumbuhkan, kita fokuskan. Nah, seiring waktu, karena kita memang juga mengenai administrasi itu juga harus kita lengkapkan. Nah, itu balik lagi tadi, penting, tapi juga memang pada saat ini yang sangat perlu itu adalah perkembangan anak-anak. Jadi sambil kita berjalan dengan waktu. Dan komunikasi juga dengan karena beda-beda daerah itu akan beda-beda juga mengenai persyaratannya ya Kandi. Nah itu tantangan salah satunya di sekolah alam gitu. Mungkin bisa saya tambahin. Silakan Pak. Ya, di awal ditanya sih, maksudnya di 1 tahun 2 tahun pertama, Pak Reja ini apa izinnya gitu. Jadi saya bilang izinnya izin dari Allah, saya bilang. Alhamdulillah. Mungkin apa ya, setelah kita PKBM di tahun ini insya Allah izin dari Dinas Pendidikan akan keluar. Oke. Ya, kita mengutamakan kualitas dulu gitu. Masya Allah. Ini karena gini Pak ya, ini kita telusuri bagaimana karena kan untuk proses ini saja sebenarnya memakan waktu yang panjang ya. Misalnya gedung harus sekian kali sekian, harus berdiri yang besar, harus ada lapangan ini, lapangan itu, murid harus sekian gitu. Jadi itu masalah teknis saja, dan insya Allah tahun ini insya Allah keluar untuk izin secara formal ya. Ini agak tajam nih Pak, izin Pak, sama Bu Mayang. Ini kan kita bicara sekolah, bicara manajemen, bicara tentang kepentingan pemerintah dan kepentingan lembaga. Sejauh ini, izin, mohon maaf, Sahara atau sekolah alam pada umumnya, dalam hal ini Sahara lah contoh simpelnya. Ya, semisal nanti dengan izin pemerintah yang dengan lama mengerjakan administrasi, dipersulit komunikasi sama pemerintah atau banyak ini itunya karena kita terlalu lama menyelesaikan administrasi atau nggak dianggap atau mungkin dijelekkan. Sejauh ini gimana Pak? Gimana dijelekkan? Oh, kalau itu sih itu masalah apa ya? Kalau kita sebenarnya ingin menerima anak apa adanya sih, semua apa namanya, tidak mungkin juga kita menolak orang yang mendaftar gitu. Jadi insya Allah kalau masalah menjelekkan itu kita singkirkan dahulu ya. Kalau itu kan masalah persaingan sih. Oke, siap. Insya Allah Sahara tetap terus terus fight gitu untuk menjadi alternatif pendidikan di Labuan Batu dan Sumatera Utara. Masya Allah.
Baik, ini ada pertanyaan lagi dari ya, Ini ada yang mau sharing ya? apa Kak? Oh, silakan Pak Ferry, silakan. Pak Ferry? Oh ya, Pak Ferry nih, Pak Ferry Madewa. Mana? Ini mau sharing nih. Nah, ini nih sebenarnya untuk enak nih kita sharing kayak gini kan, jadi saling ini nih, Pak saling Ferry. diskusi. Pak Ferry Madewa. Iya. Mana orangnya? Pak Ferry, apa kabar? Ya, Assalamualaikum Pak. ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Pak Kak, Ferry. Pak Wal- Reza, Bu Maya. Oh, Pak Ferry Waalaikumsalam. Madewa. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ferry. Ya. Masya Mohon maaf Allah. saya nggak on cam ya, nggak Ya. on cam. Oh Ya, iya. Silakan. ya. Baik, sebelumnya terima kasih. Senang sekali dapat membersamai diskusi kita malam ini ya, Bapak Ibu. Tapi memang apa yang menjadi bahasan tentang bagaimana anak bermain sambil belajar tadi ya, itu diskusi kita ya. Nah, tapi kita mungkin yang paling awal sih jangan lupa juga bagaimana kadang-kadang gini, setiap anak tuh kan semua hebat ya, Bapak Ibu, hebat semua anak-anak, nggak ada yang tidak hebat. Namun kadang kembali kepada hulunya itu bagaimana pola asuh orang tua ataupun anak yang diasuh oleh pembantu rumah tangga misalnya. Apakah sudah baik membangun komunikasi positif di rumah? Apakah kita sudah memastikan anak-anak ini berangkat ke sekolah dengan hati yang nyaman? Nah, itu yang menjadi PR bagi kita. Saya rasa itu bisa kita sharing di sini, karena seyogyanya bahagia dulu dia di rumah ketika ia ingin sampai di sekolah. Hingga akhirnya sekolah juga menjadi tempat yang menyenangkan bagi dia. Itu menjadi PR saya sendiri, mungkin menjadi PR kita semua. Nah, di diskusi ini kita sama-sama belajar kembali bagaimana yang menjadi prioritas membangun komunikasi baik antara orang tua, lingkungan di sekeliling anak tersebut, hingga akhirnya ia di sekolah itu memang punya hati dan perasaan yang bahagia, hingga akhirnya apa yang yang dipelajarinya bermain sambil belajar di sekolah tersebut menjadi baik untuk dirinya. Saya kira itu sharingnya yang menurut saya menjadi prioritas ya, kakak-kakak, Pak Reza dan Bu Mayang. Itu saja sepertinya sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pak Ferry dari mana ini? Boleh saya tahu? Orang tua siswa ya. Orang tua siswa. Dari Rantau Prapat. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak. Masya Allah, Ini udah orang tua siswa, kapasitasnya udah selesai ini ya, luar biasa. Masya Allah. Baik, Dan teman-teman, makasih udah gabung. Ini ada pertanyaan lagi, izin Pak, saya selesaikan dulu pertanyaan. Karena ini Zoom kita ini teman-teman ini awam, jadi umum pertanyaan-pertanyaan apa yang menjadi tantangan mendasar dari pihak sekolah, pihak orang tua ya, karena pertanyaan administrasi, izin, gedung, segala macam emang ini. Ini ada pertanyaan. Boleh izin sebentar. Izin Kak Andi. Silakan Bu. Saya mungkin nanggapi Pak Ferry tadi ya. Iya. Kan itu makasih sekali Pak Ferry. Jadi benar itu Kak Andi. Jadi apapun itu muaranya memang di trust, rasa percaya orang tua gitu. Jadi dengan mereka juga percaya akan siap untuk bisa berkolaborasi dengan sekolah nantinya, dan itu akan berpengaruh untuk membentuk masyarakat yang seperti kita harapkan itu. Makanya kalau di sekolah alam itu kan tagline-nya kita tidak hanya sekedar membangun sekolah, tapi kita membangun peradaban. Nah, jadi itu bukan hanya sekolah aja, tapi memang komunitas, karena saling berkaitan. Itu benar sekali. Jadi kita juga mesti bukan hanya muridnya senang. Nah, guru nih yang paling utama.
ujung tanduk pendidikan ya. Yang tadi yang guru yang mundurkan diri tadi tuh ya. Iya betul, betul itu Pak. Jadi kalau tidak di atas itu akan selalu terjadi yang seperti itu gitu. Jadi memang, nah kalau untuk bicara guru nih harusnya nih guru-guru sekolah alam nih yang berbicara ya. Iya. Supaya dapat jawaban objektif ini. Jawaban objektif. Tapi sebelum mereka menjawab, saya mau bilang tiba-tiba lengah dikit udah nyampe Takengon. Ngeri kali. Lengah dikit udah nyampe Takengon. Betul, betul. Itu salah satunya seperti itu. Jadi ya itu jadi guru senang, murid tenang, orang tua bahagia jadinya. Ya, jadi gimana bisa anak-anak dari rumah itu apapun kondisi mereka begitu sampai ke pagar sekolah, guru memang harus siap secara lahir batin gitu. Dengan ada circle time-nya, mengajak mengobrol, bagaimana perasaan kamu Nar hari ini. Jadi nggak fokusnya melulu tuh guru hanya transfer belajar ya, transfer pengetahuan gitu. Karena saya juga di situ juga merangkap segala hal ya Kak Andi. Saya juga murid, anak saya ada 3 di situ lengkap dari TK-nya juga, SD dan insya Allah nanti mungkin SMP ya Kak Saki gitu. Jadi memang jadi memang terkadang suka di switch-nya itu kelupaan. Saya sebagai wali murid juga, sebagai orang tua juga, kadang-kadang juga sebagai pemimpin bagi tim kami juga. Jadi memang itu sangat berpengaruh. Benar kata Pak Ferry tadi. Tapi di sekolah juga memang selalu kita sondingkan untuk apapun kondisi anak, kita harus siap. Karena memang prinsipnya kita tidak bisa melakukan yang terbaik di saat diri kita sendiri dulu selesai dengan problem kita. Jadi kita begitu sampai di sekolah, apapun permasalahan itu kita tinggalkan dulu, karena yang kita hadapi ini adalah anak-anak manusia, bukan manusia berukuran kecil, tapi memang mereka anak-anak kecil dengan fitrahnya masing-masing sesuai usianya. Jadi memang sesuai usianya dan sesuai kebutuhannya. Gitu. Jadi kalau ada pendekatan itu salah satunya dari pedagogik ya, itu memang harus untuk kompetensi guru memahami itu. Gimana pendekatan dengan murid. Jadi insya Allah kalau guru sekolah alam mudah-mudahan tidak terkendala dengan alat ajar gitu ya. Jadi benar masih dipersiapkan, nggak ujuk-ujuk ada konsep kurikulum merdeka, tapi memang SDM-nya tidak dipersiapkan, itu akan ambiar gitu ya. Oke. Akan ambiar gitu. Ini karena Ibu tadi nyebut guru-guru, saya minta speak up dulu dari guru apa yang mereka lakukan selama ini sehingga Sahara tetap eksis. Di ini ada namanya Bu Fatma SA. Sebutkan namanya. Bu Fatma. Assalamualaikum Bu Fatma. Ada siapa aja? Ini ada, saya nengok ada mereknya langsung, Bu Fatma SA Sekolah Alam. Ada Febri juga. Bu Fatma dulu. Bu Fatma, assalamualaikum. Ini mau kena ki sama sialang nih. Pakai namanya jadi kena todong kaki kan. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Bu Fatma? Alhamdulillah sehat. Kak Andi gimana, sehat? Alhamdulillah. Ini ada yang mau nanya Bu Fatma. Boleh? Boleh Pak. Iya. Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Alang. Ini ada Bu Fatma. Tadi Kak Mayang, Ibu Fatma dipanggil Ibu, Bu Mayang dipanggil kakak ya. Tadi cerita-cerita bahwasanya sekolah tadi bukan cuma, tadi kita ada dengan Pak Reza bahas masalah metode, konsep, fasilitas. Bu Mayang dan Pak Ferry tadi bilang gurunya juga bagian dari penting. Untuk Bu Fatma, iya. Pertanyaannya, treatment 1 jam pertama yang dilakukan oleh guru di Sahara kepada murid. 1 jam pertama jumpa dengan murid ngapain aja itu. Ini karena di sini banyak guru-guru dari sekolah-sekolah lain yang mungkin bisa ilmunya bisa diambil, diterapkan buat teman-teman yang lain juga. Silakan Bu Fatma.
Oke, terima kasih Kak Andi dan Alang. Ya, mungkin kalau misalnya kan saya sebagai fasilitator sekolah alam Sahara kebetulan saya di kelas 6 gitu kan Kak Andi. Jadi treatment pertama yang saya lakukan yaitu yang pertama itu saya pendekatan dengan siswa saya gitu. Bagaimana ketika mereka datang ke sekolah, apakah mereka happy atau tidak. Jadi kami itu biasanya melakukan circle time di melingkar gitu. Pertama saat datang. Jadi disitulah kita bertanya kepada anak bagaimana perasaannya, apakah mereka senang atau tidak datang untuk ke sekolah. Biasanya seperti itu, Kak Andi. Oh, kan yang hilang bukan Alang. Iya, bukan bukan Alang. Lagi hilang lagi. Oh, jadi itu langsung belajar nggak ya? Langsung belajar nggak ya? Oke, setelah itu kami tidak langsung belajar alam karena memang metode sekolah alam itu dianya itu pendekatan dulu sama siswa, bagaimana siswa itu gitu kan. Makanya apa yang kita lakukan itu bersama-sama. Makanya kalau misalnya kita sebelum melakukan kegiatan, kita melakukan sholat duha dulu seperti biasa gitu. Seperti yang kita lakukan di sekolah alam. Jadi pembelajarannya itu memang sesuai dengan capaian, tetapi kita harus pendekatan dulu lah dengan siswa sebelum kita mulai pembelajaran. Oke. Paham Alang. Paham mah. Paham kayak mana? Berarti anak-anaknya dibuat senang. Oh ya, habis senang langsung pulang. Enggak langsung pulang. Belajar. Oh, iya. Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih Kak Fatma, Bu Fatma. Iya, makasih. Masya Allah. Ini balik lagi. Jadi saya udah dapat insight ini nggak disetting ya teman-teman, pertanyaan kepada Bu Fatma juga terkejut, aku pula yang disebut katanya itu. aku pula katanya kan. Baik, ada pertanyaan lagi nih Kak, ini banyak ini. Ya mungkin Kak Andi sedikit menambah. Silakan. Jadi kalau circle time itu cara pendekatan guru-guru itu berbeda-beda. Ada anak-anak yang memang Bu kita bermain dulu. Nah itu mereka bermain tuh, ada yang main 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 pecah piring ya. Kalau zaman kita itu main pecah piring atau main lempar sendal, dan itu terkadang juga guru ikut bermain. Nah itu warming up ala mereka gitu. Oke. Ingat timbul antusias untuk belajar itu lebih masuk gitu di saat mereka sudah happy. Gitu. Berarti punya lapangan yang lebar itu bagian dari sunnah muakkad ya? Bisa jadi, tapi bisa juga kita gunakan lapangan yang ada di sekitar sekolah. Nah, itu bedanya memang kalau di sekolah alam perlu ada in-situ development. Kita survei dulu nih, apa hal-hal yang ada di sekitar sekolah yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Dan memang kita harus sering terlibat dengan masyarakat, minimal masyarakat sekitar sekolah. Karena itu balik lagi ke misi tadi, rahmatan lil alamin. Gitu. Oke. Masya Allah. Ini karena memang sekolah zaman sekarang kebanyakan ini perspektif umum ya Bu ya, karena memang bangunan baik, cantik, dan gara-gara itu lapangannya jadi kecil, padahal anak mau lari ya kan, mau jungkir balik segala macam. Kebutuhan bermainnya, betul. Ini pertanyaan ini banyak banget ini Kak, Masya Allah. Ini antusias malam hari ini luar biasa sekali. Nih, Masya Allah. Sebentar saya coba. Yang mana Kak Andi? Oke. Assalamualaikum. Sekolah alam dengan dasar kurikulum yang bersumber Al-Quran hadis itu boleh menerima non muslim nggak, Bunda Mayang? Tanya dari Marhamasari. Boleh nggak? Kalau dari saya, menurut pengalaman sejauh ini tidak ada ya. Tidak ada karena memang kita mengusung konsep sekolah Islam. Tetapi memang banyak malah orang non-muslim yang belajar untuk mencari tahu konsep ini, Kak Andi. Gitu. Ke almarhum Pak Lendo itu dari non-muslim juga ada, gitu. Dari China, satu dan sebagainya tuh mereka antusias. Jadi kita jangan kalah antusias juga, gitu ya. Kalau di Sahara sendiri pernah orang daftar yang dari non, ada pernah nanya atau pernah datang, pernah berkunjung?
Kalau waktu kemarin itu memang ada, beberapa ada yang bertanya ada. Oh, tapi langsung kita jelaskan ya. Ya, kita langsung jelaskan bahwasanya memang kita mengusung konsep dari bersumber pedoman kita Al-Quran dan Sunnah Oke. gitu. Nanti setelah itu pun nanti mereka juga akan kesulitan nantinya kalau tetap Iya. kita terima gitu. Oke, lanjut lagi Kak, Bu Mayang. Ini pertanyaannya ini ke Bu Mayang nih Mas ini karena langsung kurikulum sekolah alam sahara mengandung kurikulum yang diterapkan pemerintah atau ada kurikulum tersendiri? Nah, oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ini saya senang nih kalau gini. Kurikulum pemerintah itu tetap ada. Tetapi memang di sekolah alam itu yang tidak boleh hilang itu kurikulum khas sekolah alam yang dijelaskan Pak Reja tadi, yang 4 pilar. Itu menjadi pilar yang bernaung dari, yang naungannya itu kurikulum pemerintah. Jadi pilar kita itu menjadi tonggak yang harus ada. Gitu. 4 pilar tadi itu ada akhlak, ada logika, ada leadership, dan ada bisnis, entrepreneurship. Karena dari tujuan dari sekolah alam juga harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Gitu. Itu ada di surah Az-Zariyat, ada Al-Baqarah ya Ustadz Andi ya, itu ada. Itu jadi menjadi khalifatul fil ard gitu ya, untuk beribadah, untuk menjadi sebaik-baiknya pengelola bumi dan sebagainya. Jadi kita tetap harus ada di sekolah manapun itu pilar itu tadi tetap harus ada, pilar akhlak, kemudian logika, leadership, dan entrepreneurship. Jadi apapun itu kurikulumnya, wadahnya tetap harus sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Jadi seperti gelas itu tetap sama bentuknya, apapun yang ada isi air di dalamnya itu akan mengikuti bentuk gelas itu. Jadi tidak boleh beda dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Gitu. Oke, baik, Masya Allah. Lanjut lagi, ini kita selesaikan pertanyaan dulu. Ini tajam-tajam ini, kayaknya. Oke, sekolah belajar sama Alang gimana caranya? Belajar sama Alang, beda. Nanti belajar sama Alang. Berapa? Ini saya bacakan aja tapi nggak usah dijawab. Berapa biaya mendirikan sekolahnya? Bagaimana pengelola mendapatkan dana? Kesejahteraan fasilitatornya gimana? Dari mana dana ini? Oh, itu nanti secara personal ke Oh. Ketua Regio. Nah, ini tanya lagi nih. Mungkin bisa di-spill, bisa dikuatkan bahwasanya kami sering dikuatkan itu di saat kita yakin terhadap suatu konsep dan kita yakin niat itu baik, pasti Allah mampukan. Karena tagline-nya itu Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil, Bapak Ibu. Gitu. Masya Allah. Siap. Lagi nih, dengan konsep alam anak-anak diajarkan mereka belajar menyatu dengan alam. Pertanyaannya, apakah anak kita sering outing kelas? Kalau iya, kayak mana Bapak Ibu meyakinkan di anak-anak di tengah sensitivitas orang tua terhadap kegiatan di luar sekolah, terutama transportasi, keamanan, nanti di gunung segala macam. Ini banyak lagi. Satu guru berapa anak ngadapinya? Berapa uang sekolahnya? Dan jumpai nggak sedang konsep sekolah bagaimana ya? Masya Allah, banyak nanya. Ini orang Medan kali nih, banyak nanya ini. Ini kalau jualan habis banyak nanya, beli nggak ini? Udah nanya aja katanya. Mungkin ini tadi outing class berarti sering diajak Pak ya? Pak Reza tadi bilang kita sentuhan langsung dengan alam Pak ya, kegiatan mereka Pak ya? Ya, untuk saat ini mungkin outing class ya untuk sekolah alam sering dilakukan. Kalau untuk masalah keamanan, apapun yang terjadi di luar sana menjadi tanggung jawab Pak Fasilitator. Oke. Harus kuat, harus siap. Karena banyak guru mengajar saya ngelihat kan pakai sepatu high heel. Nah ini kita guru-guru sekolah alam pakai sepatu cats yang siap lari, siap mengamankan. Berarti tidak dibenarkan pakai high heel Pak ya? Iya benar.
Insya Masya Allah Allah. guru sekolah alam udah siap di segala medan gitu. Oke, berarti memang dari gurunya baik lagi ya, udah dipersiapkan luar biasa ini, keren Benar. banget. Oke, dan ini berarti udah didiskusikan sama orang tua Pak ya, mengenai kegiatan di luar sekolah ya? Iya benar, itu sudah ada parents meeting di awal semester biasanya. Oke, berarti ini saya bahas teknisnya berarti begitu mereka mau mendaftar, biasanya orang tua diedukasi. Ya benar, diedukasi, ya ditanya dulu kenapa memilih sekolah alam. Ada yang mungkin karena kriteria atau tipe anaknya yang kinestetik ya. Iya benar. Mungkin lebih suka belajarnya di luar daripada di dalam kelas. Jadi anak-anaknya setelah berlari, setelah melakukan hal di luar kelas, lebih nyaman, lebih senang, dan lebih happy. Jadi apapun yang dimasukkan guru ketika anak-anak itu senang atau bahagia, pasti akan lebih mudah diikuti anak-anak proses belajarnya. Gitu. Oke, baik, Masya Allah. Pertanyaan lagi satu lagi Pak. Ah, Ya. Orang tua, ini dari Pak Ferry. Saya membacakan penjelasan Pak Ferry. Orang tua menjadi guru pertama di rumah, 7M yang kita ajarkan. Menanamkan kebiasaan, mengajarkan karakter baik, memberikan contoh yang baik, memberikan dukungan emosional, mendidik diri sendiri, mengajarkan rendah hati, dan mengajarkan arti kehidupan. Masya Allah. Siap. Terima kasih banyak Pak Ferry. Luar Terima kasih Pak biasa, luar Ferry biasa. dan Kak Andi. Alhamdulillah Hmm? Sekolah Alam Sahara juga ada parenting. Jadi insya Allah setiap 2 bulan sekali. Dan itu dilakukan untuk kita menyamakan frekuensi antara orang tua dan guru gitu. Nah, Kemudian semua belajar di sekolah alam, gurunya, orang tuanya, anaknya, civitas akademinya, semua belajar. Jadi insya Allah sejalan seperti itu. ini saya tangkap tadi Pak masalah teknis secara semua belajar. Karena memang kebanyakan kita kalau kita sebagai sekolah pada umumnya begitu ada orang tua mau daftar, oh ya daftar, langsung daftar, ayo langsung daftar. Jadi kalau di sekolah alam sendiri ada prosedur untuk wawancara, untuk memastikan layak atau tidak dan sebagainya Pak ya. Gitu ya. Masya Allah. Jadi ini teman-teman bagi guru-guru dan kawan-kawan yang punya lembaga pendidikan boleh dicoba, boleh dicontoh sebelum mendaftar menyamakan persepsi. Apakah ada mungkin Pak yang pengalaman begitu wawancara ternyata orang tuanya nggak mau atau nggak cocok dengan sekolah dengan gaya sekolah kita? Akan ada aja. Jadi orang tua yang seperti itu ya akan mental sendiri dan lama-lama mengundurkan diri. Gitu. Oh, dan bagi kita sebagai lembaga pendidikan, la ba'safi, tidak masalah aja. Tidak masalah sih kalau untuk Sahara tidak masalah. Artinya mungkin mereka lebih bisa berkembang mungkin di tempat lain. Masya Allah, luar biasa. Ini judulnya kenapa sekolah cuma main-main aja. Kita bilang cuma main-main, tapi prosedurnya nggak main-main kan kawan. Semua diperhatikan. Benar itu Kak Edi. Iya. Jadi sebenarnya kita pendekatannya juga bukan hanya fokusnya ke murid saja, tapi sebenarnya yang paling utama itu yang perlu kita benar-benar edukasi itu bahkan orang tua Kak Edi. Iya. Jadi saya juga salah satu sebagai orang tua. Jadi benar itu tadi kita terkait dengan disampaikan Pak Ferry karena itu yang paling mempengaruhi untuk perkembangan anak-anak gitu. Jadi kalau saya selalu sampaikan ke tim SDM, tim guru itu orang tua murid yang di luar sana belum tentu siap untuk belajar, tapi kitanya yang memang untuk terbiasa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mengedukasi masyarakat atau khususnya orang tua untuk sama-sama belajar dan menjadi pembelajar sehingga itu akan mempengaruhi ke perkembangan anak-anak itu sendiri gitu. Masya Allah. Ini yang kalau Kak Andi boleh jujur teman-teman, nggak ada di sekolah negeri. Nggak ada di sekolah negeri. Sekolah swasta ya sesuai kemampuannya aja. Karena lebih kebanyakan kita bicara realita ya, mementingkan
kuantitas jumlah banyak, oke banyak. Tadi ada yang bicara dari mana dananya. Ini kita nggak usah bahas dana. Ini nggak ada bicara bahas dana. Ini kita bicara kualitas. Menyelesaikan kebutuhan anak, menyiapkan guru, bahkan mengajarkan orang tua. Jadi sekolahnya bukan cuma menyelesaikan anaknya doang, tapi orang tuanya diedukasi. Jadi kalau orang tuanya nggak cocok, angkat kaki, get out, gitu ya Bu ya. Ya, jadi kita memang pendekatannya itu secara benar-benar kekeluargaan, Kak Andi sebenarnya gitu. Jadi memang beberapa itu menurut pengalaman kita selama bertahun-tahun ini tetap kita sampaikan juga, tetap kita edukasi bagaimana mengenai keadaan anak-anaknya, bagaimana kebutuhan anaknya sesuai dengan perkembangannya, motivasi juga, kita beri wadah, kita beri ruang untuk bisa tetap berkomunikasi itu tadi sih gitu. Tapi tetap pilihan itu berada di tangan orang tua karena memang tugas utama orang tua adalah memang itu amanah ya Kak Andi ya. Iya, Kita iya. yang nanti akan menjawabkan di akhirat kelak gitu. Jadi memang tugas kita di sekolah itu benar-benar kita sharing lah, berempati apa yang mereka rasakan dan sebagainya gitu. Selebihnya juga kalau untuk dari sekolah juga sebenarnya banyak gitu. Kadang-kadang saya juga sering gitu kalau untuk mendampingi. Nah ini juga kali ya, mungkin di sekolah-sekolah lain juga pasti ada gitu, kayak guru tuh sampai berurai air mata menghadapi bukan hanya murid tapi orang tua juga nih. Ternyata mereka tuh lebih stres kami ngadapin orang tua Bu daripada murid-murid. Nah gitu sih saya selalu sampaikan. Nah itu tantangan. Mungkin Allah tidak akan memberikan amanah di pundak yang salah ya Kak Andi. Jadi tugas kita memang jihad, kita sampaikan hal-hal yang terbaik. Karena untuk menghancurkan peradaban itu kan memang ada dua Kak Andi. Ya. Setahu saya itu memang menghancurkan ketulusan seorang guru dan menghancurkan ketulusan seorang ibu. Oh iya. Kalau kata orang Medan, selamat hari ibu, cepat kali muncul mengucapkan. Ya, suruh nyuci. Bioskop berurai air mata gitu ya. Iya. Esok ibu tiada gitu ya Kak Andi. Tapi apa yang kita implementasikan ke perilaku kita itu tadi sih sebenarnya pemahaman kita hanya sampai di pengetahuan aja, tapi tidak selaras dengan apa yang kita lakukan gitu Kak Andi. Itu yang jadi tantangan kita sih. Yang kita harapkan itu apalagi untuk kita umat Muslim ya Kak Andi, itu memang harus selaras antara pengetahuan kita dan dengan apa yang kita lakukan gitu. Jangan kita memang tahu nih buang sampah itu akan terjadi banjir gitu ya, dan kebersihan sebagian dari iman gitu, tapi kenapa tetap dilakukan ya gitu. Itu lebih ke internal kita sendirilah untuk bermuhasabah diri dan sebagainya gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa, ini dahsyat malam ini ya, malam ini dahsyat luar biasa teman-teman. Masya Allah, ini 52 orang teman-teman, dan pertanyaan masih banyak. Ini saya mau baca semua. Ini mungkin bisa dialog langsung ini. Ainal, boleh open cam, boleh nanya langsung aja. Bu Ainal, Pak Ainal. Silahkan. Pak Ainal, Bu Ainal boleh open mic biar nanya langsung ke Pak Reza, biar dialognya lebih aktif. Pertanyaannya tentang guru jadi ya. Iya, pertanyaan tentang guru. Pokoknya intinya cakapkan aja lah gitu ya. Iya, ini karena judulnya cakapkan aja. Semua ditulis orang ini di sini. Sampai anaknya ada yang bilang, "Kandi, pertanyaanku dibacakan kenapa?" Sampai kayak gitu orang ini. Masya Allah. Jadi luar biasa kan, memang banyak curhatan-curhatan dari sekolah-sekolah yang lainnya itu memang terkendala mengenai daerah-daerah masing-masing. Ketetapan itu kan kebijakan beda-beda ya. Tapi luar biasa dari daerah Labuhan Batu itu luar biasa gitu, dukungan untuk pemerintahnya, dinas-dinasnya itu luar biasa. Jadi bahkan banyak juga dari wali murid dari sekolah alam itu malah dari juga ada dari mungkin tadi Pak Ferry ya, itu juga sering berkecimpung di dinas P3K ya, perlindungan perempuan dan anak gitu. Jadi kita senang, kita bersyukur gitu. Jadi memang segala sesuatu yang baik insya Allah akan menghasilkan dan mendatangkan yang baik-baik pula insya Allah gitu. Masya Allah, siap. Bu Ainal atau Pak Ainal ini boleh open mic, boleh? Apa yang? Oke, maaf Kang, nggak bisa mic lagi tempat acara. Oke, dia nanya gimana cara merekrut guru, menyamakan persepsi tujuan guru baru. Tahapannya apa aja untuk? Bu Mayang kalau itu. Bu Mayang, silakan Bu.
Untuk mendaftar jadi guru di Sekolah Alam Sahara, prosedurnya apa? Apakah ijazah? Kemudian sesuai selinier atau berpengalaman? Padahal baru tamat disuruh berpengalaman, baru tamat, fresh graduate tapi harus berpengalaman 5 tahun. Kayak mana itu coba? Di Sahara ada yang SH marah tuh ya, fresh graduate-nya. Fresh graduate Bukan SH. hanya SPD ya. Silakan, kayak mana prosedur untuk mencari rekrut guru? Final ya Pak ya, Pak Andi ya? Iya. Final, jadi kalau di Sahara itu sama seperti sekolah pada umumnya, tapi memang kalau di sekolah alam itu kita identik memang fokus juga di 4 pilar itu tadi Pak. Jadi bukan hanya kita terapkan di murid, tapi memang kita metode perekrutan juga kita lihat dari segi 4 pilar itu tadi. Apa guru ini bisa menjadi panutan dari segi akhlaknya, kemudian dari segi logika berpikirnya, bukan ijazah patokannya ya Pak, karena itu memang kita pahami juga tidak menjadi tolak ukur ya dari tamatan mana atau mana, tapi sering kita sampaikan kalau untuk segi formalitasnya itu minimal S1 ya gitu. Tapi ada juga yang memang kalau kayak di PAUD itu sedang berkuliah juga ada, jadi kita lebih melihat personalnya gitu. Jadi karena selektif itu mereka akan menghadapi anak-anak yang memang manusia, jadi mereka harus jadi gurunya manusia seperti kata Pak Munif Khotib ya gitu. Jadi untuk sekolahnya manusia kita perlu juga guru-guru yang memanusiakan manusia. Jadi memang lebih ke situ sih Pak. Jadi kita pendekatannya secara personal lah gitu. Gimana kesiapannya, kita satukan juga visi misinya. Kalau saya selalu nanya kenapa mau jadi guru gitu, karena kan isu-isu sekarang ini sangat mengerikan ya. Mental guru lagi digembur habis-habisannya. Dan ini tadi Ibu bilang masalah logikanya ya. Jadi salah satu problem atau baru-baru ini gaji guru dinaikkan menjadi 3 juta. Kan heboh itu ya. Wah, 3 juta, 2 juta, heboh. Wow, guru-guru honor segala macam. Ini mohon maaf, ini guru-guru yang fokus kepada administratif, mohon maaf ya. Begitu selesai Presiden bicara itu langsung dijelaskan menteri. Ya enggak semua, yang ini harus ini. Ya kita logikanya kalau kita sekolah swasta, bukan negeri, gaji guru sama dengan jumlah siswa yang banyak ditambah dengan uang sekolah yang ini tambah ini, kan jelas itu. Jadi jangan terlalu membayangkan gitu ada peraturan kemudian langsung naik gaji guru. Berarti kita kembalikan kepada sekolah, bagaimana sekolah menghargai guru itu sendiri. Termasuk dari cara ngerekrut sekolah alam, memastikan kenapa mau jadi guru Glenn, kan gitu kira-kira ya. Iya, betul, saya memang apa adanya gitu, karena memang kita nggak nyari hanya pekerja ya Pak, kita nyari tim, kita siap untuk bekerja sama, jadi susah bareng, senang bareng, jadi kita harus berkembang juga bareng-bareng gitu. Jadi kita bukan hanya sekedar rekrut pekerja gitu, jadi memang kekeluargaannya harus kuat gitu. Jadi kita bukan hanya sekedar kita pimpinan, karena kita itu adalah pemimpin, jadi beda itu. Jadi kita harus terjun langsung juga, jadi bukan hanya sekedar perintah-perintah ya, tapi kita juga harus bisa berupaya untuk menjadi panutan lah gitu. Kemudian juga untuk guru juga harus kita tanamkan bahwasanya konsep rezeki itu bukan hanya dari satu-satunya sumber gaji ya. Jadi kita harus pahami dulu, kita harus pahami dulu bahwa Allah sebenarnya sudah menakar rezeki kita ya. Itu langkah rezeki pertemuan maut itu udah tertakar, semuanya tergantung kita. Untuk membuka pintu-pintu rezeki itu tidak hanya dari satu pintu. Jadi selalu yang kita kuatkan bahwasanya jangan pernah takut menjadi guru, karena Allah tidak akan mungkin juga membuat guru itu lapar biasanya ya, kalau hanya sekedar perut ya gitu ya. Tapi lebih dari itu. Oke, sebentar. Ada pertanyaan, boleh nanya, boleh silakan open mic-nya nih dari salah satu Pak Ahmad Perdana Kusuma, beliau kepala sekolah TK, beliau setahu saya basicnya adalah dari Islamic Center Hafiz Quran, tapi dapat amanah jadi kepala sekolah TK. Pak Ahmad Perdana Kusuma, Ustadz Ginting, kami persilakan. Ya, bentar kan deh ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh, Salam Pak. hormat, salam hormat kepada semuanya, Kak Andi, teman-teman, pejuang pendidikan. Izin nih, abang-abang, kakak lagi bawa mobil, cuman tertarik juga dengan materinya, dengan pengalaman saya juga udah beberapa tahun olah sekolah, terkait juga nih dengan materi yang baru dibahas tentang guru-guru. Nah, alhamdulillah sekarang nih Bapak Ibu udah ada sekitar 30-an guru lah yang di bawah naungan saya, kan. Dan juga mengenai karir itu, memang kalau yang di swasta ini ya susah lah untuk dianya mencarikan yang klop dengan kita ini yang sepemahaman sama kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, kadang kita pun harus sabar-sabar, kita kasih yang bagus-bagus, tapi mereka masih merasa kurang aja. Awak udah baik-baik, kadang di belakang awak nyerang, dan itu pun kita nggak nyari-nyari Bapak Ibu, tapi ketahuan dari orang yang lapor. Nah, jadi ya itulah yang jadi masalah yang pertama, dan yang memang saya masih sabar-sabar. Yang kedua, begini Bapak Ibu, kan untuk tingkat yang TK atau SD ini sebenarnya kita fokus itu gimana persenannya Bapak Ibu? Apakah ke akhlaknya dulu atau ke ilmunya dulu atau bagaimana? Karena pemahaman orang tua pun kadang harus menekankan ilmunya, ininya. Nah, pas kita buat parenting, kadang pun yang datang Bapak Ibu, yang orang tuanya itu yang peduli aja, yang tadi orang tuanya itu ngasih protes tuh dia nggak mau datang, jadi nggak jumpa masalahnya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu dulu Bapak Ibu yang mau saya sampaikan kira-kira Bapak Ibu. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Afwan, izin kamera ya Kak Andi ya. Siap. Siap. Hati-hati jalan. Fi amanillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, silakan Bu Mayang atau Pak Reza ini. Siapa ini kira-kira? Bu Mayang, silakan. Bu Mayang, silakan Bu. Curhat Ustaz Bu. Masya Allah, jadi benar-benar sih sebenarnya sekalian curhat nih jadi kayaknya ya kita ya. Cakep kan ya? Iya, makanya jadi sebenarnya tuh kalau untuk di sekolah alam Pak, khususnya di sekolah alam Sahara itu kita memang kenapa kita selalu sampaikan untuk masuk pendaftaran murid, bukan muridnya yang kita tes segala macam itu, tapi memang orang tuanya yang kita wawancara, kita observasi juga, bukan hanya murid. Jadi disitulah kita menyampaikan bagaimana konsep sekolah kita, kemudian program-program yang akan kita jalankan bersama, kemudian juga penegasan bahwasanya kita bermitra bersama dengan orang tua. Jadi sangat harus ikut andil untuk sama-sama orang tua dan pihak sekolah untuk membersamai anak-anaknya gitu. Jadi agar tidak ada miskonsepsi ataupun hal-hal yang memang tidak tersampaikan gitu. Jadi dari awal juga kita sudah sampaikan, diupayakan untuk ayah bundanya ikut aktif, ikut berperan aktif gitu. Jadi memang butuh proses Pak, benar tadi, sangat butuh proses untuk menjalin komunikasi. Ya. Terlebih guru-guru ya yang memang ujung tombak untuk komunikasi dengan orang tua. Jadi memang kalau boleh saya sampaikan, sering kami diingatkan kita harus menjadi orang tua dan guru yang waras dulu nih untuk menekan emosi-emosi kita yang negatif ya, agar dapat mengesampingkan ego kita masing-masing, tapi memang untuk kepentingan perkembangan anak-anak didik kita gitu. Jadi memang berbedanya hanya itu anak-anak biologis dan anak-anak biologis kita, jadi sama-sama anak-anak kita gitu. Jadi memang harus terus untuk menjalin komunikasi Ustadz. Jadi agar timbul rasa trust itu tadi, rasa percaya itu tadi. Masya Allah, siap, luar biasa ya. Jadi di awal pendaftaran kan, itu kita ada proses untuk MOU, kesepakatan bersama masing-masing orang tua. Jadi ada poin-poin yang memang harus disetujui. Sebelumnya kita juga menyampaikan penjelasan, nggak ujuk-ujuk langsung tanda tangan ya Pak. Ini ada materai dan nanti harus juga
serem gitu ya. Jadi kita juga jelaskan gitu ya secara apapun itu boleh ditanyakan poin-poin yang memang ingin ditanyakan, kenapa mesti ada poin ini. Jadi kalau ada salah satu poin itu karena di sekolah alam itu memang kita banyak prakteknya, kita banyak kegiatannya, jadi agak sering mungkin ada kita menjadi sering banyak kecelakaan walaupun kita tidak menginginkan ya Kak Andi ya. Nah itu seperti apa? Jangan nanti ujuk-ujuk yang kita sering dengar kriminalisasi guru gitu ya. Nah, Iya, iya. Nah, itu juga mesti dibicarakan. Kita semua tidak akan pengen yang terjadi yang hal-hal buruk lah, tapi tetap kita juga harus berpegang kuat dengan takdir baik dan takdir buruk itu tadi sih, gitu. Jadi bukan saling menyalahkan ya, jadi tapi saling menjaga gitu. Tadi sih memang harus dikomunikasikan terus menerus dengan sabar itu tadi ya mungkin tetap itu tadi ya Kak Andi, sehingga akan muncul trust, rasa percaya itu tadi. Jumlah siswa yang biasa keterima Bu untuk sekolah alam Sara sendiri kapasitasnya dengan segala MOU, peraturan ini, peraturan itu, jumlahnya berapa? Banyak, sedikit, atau gimana? Kalau untuk kelas kita masih di maksimal untuk 20 dulu Kak Andi, itu maksimalnya ada di 20 atau 25 dengan 2 fasilitator, kita nyebutnya guru. Kemudian perbandingan kita juga menerima anak kebutuhan khusus itu 1:10. Jadi kita terima di satu kelas itu minimal ada 2 kebutuhan khusus itu tadi kan. Jadi, nah itu tadi memang belum sempat kita terbahaskan. Jadi sekolah alam itu memang harus inklusivitas. Kita nggak boleh eksklusif ya. Jadi harus sekolah itu untuk semua gitu. Kita menerima dengan keadaan kita yang berbeda-beda, tapi tentunya kita melihat dulu kesiapan mereka untuk menerima konsep dan pembelajaran kita gitu. Masya Allah, oke. Baik, Masya Allah. Nih pelatihan mengajar dari guru-guru ada dikasih ajaran juga Bu? Ada pertanyaan tadi nih. Guru-guru diajari pelatihan untuk mengajar sebelum jumpa anak-anak, ada nggak? Pastinya tentu harus ada ya. Oke. Ada. Jadi ibaratnya gini nih, sering yang kita dengar tuh kayak pilot aja mengendarai pesawat harus ada ininya ya, banyak itu rentetan untuk pelatihan dan ujiannya gitu ya, seperti yang lainnya. Jadi memang untuk guru juga sama. Jadi tidak pernah merasa siap dan puas, harus terus mau belajar karena juga kita tidak bisa menuntut murid aja yang belajar. Kita juga awalnya kita semua juga harus belajar. Tentunya ada untuk pelatihan baik secara online maupun offline, terutama juga dari kami dari yayasan dan lain sebagainya, dari pihak Sabikul Awalun Sekolah Alam, dari jaringan Sekolah Alam Nusantara, Kak Andi. Jadi alhamdulillah juga dari setiap program-program pembahasan jaringan Sekolah Alam Nusantara, bahkan banyak juga dari sekolah-sekolah lain yang notabene-nya bukan sekolah alam ikut juga gitu. Jadi kita senang gitu. Jadi Masya Allah gitu, banyak juga yang rasa ingin tahunya sudah tumbuh gitu ya, dan mudah-mudahan itu juga sejalan dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu pemimpin untuk di muka bumi ya Kak Andi ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir untuk Pak Reza. Pak, ya. Ini pertanyaan terakhir ini Pak. Pertanyaan terakhir ini kan Bapak sebagai Ketua Regional 1 Sumatera Utara Aceh. Kalau seandainya mau buat sekolah alam atau bergabung dengan sekolah alam, kira-kira yang harus dipersiapkan apa ini Pak? Supaya jadi ancang-ancang, mana teman-teman di sini ada yang punya sekolah, pengen ikutan nimbrung ke sekolah alam, yang harus diperhatikan pertama kali apa Pak? Kalau syaratnya menjadi sekolah alam yaitu ada guru, ada murid. Iya pula, pikir awak. Terakhir-terakhir ini banyak sih dari pesantren mungkin ya, yang bermigrasi ke sekolah alam juga banyak pesantren, karena di sekolah alam juga lebih banyak diajarin tentang life skill seperti itu. Jadi ya bagi teman-teman yang ingin bergabung ya silahkan saja.
Mungkin nanti kalau kita bergabung, ilmu kita akan jaringan yang pasti ya, jaringan akan bertambah luas. Kita kemana-mana punya teman gitu. Jadi misalnya saya ke Bandung, ke Jakarta, oh ada sekolah alam Bandung. Malah mereka menawarkan, ayo Pak, sini Pak. Gitu. Jadi kita bisa belajar, bisa bersilaturahmi kemana saja. Gitu. Jadi untuk teman-teman ya boleh nanti jika ingin bergabung menghubungi saya juga atau Kak Andi pun bisa mungkin seperti itu. Masya Allah, siap-siap. Terima kasih Pak Reza. Untuk Kak Mayang, nah, pertanyaan terakhir. Masya Allah. Untuk Kak Mayang, pertanyaan. Kira-kira, nih Kak, ini menjelang pendaftaran atau siswa baru atau tahun ajaran baru. Kalau pengen masuk sekolah alam, yang harus dipersiapkan pertama kali untuk orang tuanya. Ini bukan kalau muridnya aku yakin senang. Kalau muridnya aku yakin senang. Saya belajar keliling-keliling sekolah alam yang ada di Sumatera Utara, Aceh. Ya, saya pribadi senang bisa nengok pohon, bisa lari-lari, anak-anakku senang. Yang harus dipersiapkan orang tua apa? Ini orang tuanya ini biasanya, komitmen yang beratnya. Gimana? Satu-satunya yang memang kita harapkan itu siap untuk berkolaborasi dengan pihak sekolah, Kak Andi. Itu sangat membantu terutama untuk guru-guru gitu ya. Jadi memang komitmen kita bersama untuk siap berkolaborasi dengan sekolah gitu. Karena memang pastinya kita juga bertemu itu dengan kebutuhan juga gitu ya, kebutuhan masing-masing juga pasti. Jadi kita berharap memang komitmen itu yang kita jaga gitu, dan komunikasi sih Kak Andi gitu. Jadi dan juga sebenarnya harus siap mental, jiwa dan raga Kak Andi, karena biasanya bukan hanya sekolah murid yang dibully, orang tua juga pasti dibully gitu ya. Sekolah nggak pakai seragam, nah gitu ya. Kayak mana sekolah nak kau itu? Nggak jelas sekolah nak kau itu kan? Nggak ada PR-nya gitu ya. Perubahan ya gitu ya. Jadi kenapa anaknya nggak pakai seragam? Kenapa? Memang karena itu stigma ya Kak Andi, memang stigma dan sebagainya. Jadi memang di sekolah alam kita memang tidak berpatokan ke penyeragaman. Jadi supaya anak-anak juga bisa berempati untuk suatu perbedaan, tidak harus sama semuanya nak gitu. Jadi mereka bisa dengan merasa baju terbaiknya tentunya tetap sopan dan menutup aurat ya kan. Kemudian seperti sekolah nggak pakai sepatu, nah itu juga banyak tuh yang disampaikan orang tua gitu dari segi keluarga, tetangga dan sebagainya. Kami bosan Bu ditanyain begitu terus. Jadi hal-hal yang memang siap juga benar-benar harus bertujuan sekolah alam, dan kita juga harus belajar untuk mengedukasi masyarakat, minimal keluarga kita gitu. Kenapa, mengapa itu pasti ada gitu. Jadi kita juga siap untuk menghadapi, bukan kita menganggap itu bulian ya Kak Andi, tapi rasa ingin tahu masyarakat sebenarnya gitu. Kadang belum paham ya. Jadi kita ikhtiar selalu untuk memberi pemahaman. Selebihnya ya itu bagaimana masyarakat sebenarnya. Masya Allah, siap. Tadi menyambung mengenai rekrutmen ya Kak Andi, saya mungkin biar lengkap gitu ya. Jadi kalau untuk rekrutmen tadi dengan Ustadz siapa tadi yang tadi ya Kak Andi, Ahmad Perdana. Itu kalau di Sahara kita tidak menerima yang merokok Kak Andi. Oh. Iya, nah itu sangat urgent ya Kak Andi kalau untuk yang laki-laki ya. Biasanya kita tidak menerima yang merokok karena memang pastilah mereka menjadi panutan ke anak-anaknya, karena biasanya anak sekolah alam itu akan banyak ingin tahu dan akan banyak pertanyaan yang akan timbul dari setiap apa yang dilakukan guru-gurunya gitu ya. Berarti kemudian bisa laki-lakinya tak boleh merokok, dan yang kedua laki-lakinya tak boleh berjilbab. Iya betul. Iya benar. Kemudian juga kita lihat untuk hafiznya juga, hafalan Qur'annya, bisa membaca Al-Quran dengan baik, karena memang sering terjadi itu kan yang memang kenapa saya sering ditanya kenapa Bu Maya nggak yang dari SPD semua nih, kan udah jelas itu direkrut dari keluaran
pendidikan ini ya gitu ya untuk sekolah gitu. Nah kita dalam perekrutannya itu memang benar-benar selektif untuk melihat kesiapannya Bu, apa Bapak Ibu. Jadi memang bukan dari embel-embel yang mereka bawa, karena kita ada micro teaching secara langsung itu dari tahap seleksi berkas, kemudian tes bacaan, tes hafalan, tes bacaan sholat dan lain sebagainya gitu. Jadi kemudian juga mengenai micro teaching, bagaimana mereka menyampaikan dan lain sebagainya. Jadi memang mesti betul-betul kita siapkan di awal perekrutan gitu. Jadi banyak yang terjadi Kak Andi, mohon maaf sekali, memang yang kita harapkan itu kita berpikir sudah selesai paling nggak bisa membaca Al-Quran, ternyata masih ada juga yang ibaratnya yang mereka membawa embel-embel S1 dan sebagainya itu tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, tidak bisa menyampaikan materi dengan baik. Terkadang bacaan sholat juga masih salah-salah tuh. Saya juga suka aneh karena saya salah satu yang ikut sering untuk merekrut ya kan ya gitu. Jadi saya juga waduh subhanallah ya. Jadi nah itu sih salah satunya. Jadi mungkin tips untuk orang tua juga benar-benar ikut dalam kolaborasi itu, kenal lebih dekat dengan guru-guru yang menangani anak-anak kita gitu. Itu memang salah satu yang memang wajib untuk di zaman sekarang gitu. Jadi tidak hanya memasukkan anak kemudian sudah menganggap itu bisa segalanya dan selesai gitu ya. Nah itu akan berdampak pasti ke anak-anak kita. Masya Allah. Terima kasih Kak Mayang. Ini karena kita mau melahirkan peradaban. Jadi peradaban itu banyak komponen-komponen teman-teman yang harus dibangun, dari mulai ekonomi, akhlak, kemajuan pengetahuan dan sebagainya. Jadi bukan peradaban, bukannya sekedar pengetahuan saja, tapi peradaban. Yang dibangun orangnya dulu kan? Orangnya dulu, ya. Semua lini kita selesaikan di situ. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Ini jam 21.29, 1 jam setengah kita bercakap ini. Ini kalau kopi di warung udah 3 kali tambo kita ini. Baik. Betul-betul bercakap ini Kak Andi kita. Betul-betul bercakap. Jadi memang pertanyaan dari teman-teman ini pun belum semua kita jawab, tapi waktu yang harus memisahkan kita. Teman-teman, terakhir dari saya, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan perspektif sejarah. Nah, ini Siro. Ya aku. Sama bidus sekejap. Berdasarkan perspektif sejarah. Sebentar lagi, oke. Oke. Berdasarkan perspektif sejarah, teman-teman, Rasulullah itu menyiapkan generasi mudanya itu dari mulai usia dini, usia kecil. Jadi ada namanya falsafah sirah, falsafah sejarah yang kuatnya Islam tadi bukan cuma dari personal seorang nabinya saja, tapi para sahabat, orang tuanya, anaknya, tetangganya, hingga akhirnya jadi masyarakat. Masyarakat membentuk pemerintahan, pemerintahan menjadi kekuatan yang menyebarkan Islam. Nah, dalam kitab Ta'limut Ta'lim dijelaskan dengan secara rinci, maksudnya keberkahan ilmu tadi, supaya nggak cuma pengetahuan, ini bentuknya tadi adabnya dulu. Sehingga pengetahuannya bukan nempel di kepala doang atau bukan cuma nempel di mulut, tapi nempel di hati dan jadi tindakan. Nah, beberapa masalah yang kita hadapi sekarang, guru, ini walaupun dengan segala perdebatan yang baru kasus-kasus ini yang kemarin, guru ternyata mengalami tekanan berdasarkan dari kebutuhan administratif yang sebenarnya tujuan utama guru tadi kan bersentuhan kepada murid, tapi dengan segala macam problematika membuat itu nggak selesai dan pendidikannya atau anak-anak nggak terselesaikan pengetahuannya dan pemahamannya. Nah, ini dapat insight lebih sekolah alam menjadikan adab akhlak manusia sebagai khalifah di bumi jadi tujuan utama. Insya Allah. Nyanyi lagu Naruto dia. Ketahuan bapaknya sering nonton Naruto. Insya Allah teman-teman, insya Allah ini dapat insight baru, pengalaman baru dengan banyak teman-teman guru-guru yang hari ini berhadir yang ada di room Zoom kali ini. Insya Allah jadi pemahaman baru buat kita untuk menyiapkan anak, bukan cuma anak dan guru. Catatan penting, orang tua diselesaikan. Secara lembaga
lembaga punya marwah. Yang saya tangkap gitu ya, lembaga punya marwah. Kalau kau nggak ikut aturanku, nggak usah. Saya tangkap istilah bahasa Medannya. Kita punya rule kapasitas manajemen kontrol, quality control untuk memastikan kualitas dari sekolah tadi. Dan itu dilakukan oleh Sarah sehingga satu angkatan cuma 20. 20 sampai 25. Jadi jelas sekolah ini cuma untuk orang tua yang pengen anaknya paham adab, akhlak, leadership, bisnis, bukan hanya sekedar prestasi. Baik, terima kasih banyak Pak Reza, terima kasih banyak Bu Mayang. Luar biasa malam hari ini. Teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman 50 orang, 47 orang yang masih bertahan bersama kita. Akhir kita mau foto dulu. Boleh teman-teman yang berkenan boleh open cam. Saya persilakan kita foto sekejap. Oke. Ada Irwansa, ST, ada Kak Kris, Maya, Ustadz Ahmad, kita foto bareng. Masya Allah. Terima kasih Bu yang buat udah gabung. Boleh buka kameranya, kita foto sekejap. Ini jadi pemahaman baru buat kita semua dengan segala pro kontra ini ya, pro kontra. Ini lepas nih guru-guru yang ini bisa nyerang ke Andi nih, Mas. Ini ke Andi nih. Ini kan dengan nggak penting SPD kata Kak Bu Mayang, nggak penting micro teachingnya sesuai segala macam. Marah orang yang udah capek-capek kuliah SPD ya. Dan teman-teman kalau ada yang tahu, Kak Andi Alang juga bukan SPD, kuliahnya bukan tarbiyah. Kuliahnya usuluddin, teologi saya, perbandingan agama. Jadi kalau zaman-zaman kuliah dulu, aduh, luar biasa ya. Tapi kecintaan kita untuk mengajar dan belajar itu tetap ada. Oke. Kita akan foto teman-teman. Ada 2 layar di laptop Kak Andi, ada 2 layar. Kita foto dulu layar pertama, tengok kamera. 3, 2, 1, senyum. Oke, sebentar teman-teman. Ini kayaknya selepas ini akan ada kita buat diskusi untuk lebih spesifik ke guru kayaknya ini Kak Mayang nih. Karena problemnya kayaknya guru jadi tantangan ya Kak ya. Iya, betul sekali Ustaz. Oke, frame kedua. 3, 2, 1, senyum. Oke, Masya Allah. Nah, karena banyak yang tadi nanya masalah parenting berapa kali sekali untuk orang tua, dan ternyata mungkin kebutuhan guru secara keilmuan juga ternyata masih kurang. Jadi kayaknya ada catatan penting ya yang harus disiapkan di sekolah. Baik, jazakallah khair untuk semuanya. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita akan coba buat materi khusus lagi. Terima kasih yang buat udah gabung. Untuk teman-teman yang mau nanya lebih lanjut ke Pak Reza seputar sekolah alam, atau Bu Mayang seputar sekolah alam Sarah, bisa hubungi Facebook. Cari aja Mayang Damayanti, screenshot langsung akunnya, atau Pak Reza langsung aja cari Muhammad Sareza, atau langsung cari Facebook. Sareza Nasution. Sareza Nasution, langsung Facebook sekolah alam Sahara. Atau Ya, mohon doanya Ustadz. Jadi insya Allah kita di bulan 1, insya Allah kalau nggak ada halang rintang kita ke Jepang Ustadz, insya Allah. Masya Allah, amin, ke lagi ya, kita betul-betul pengen semangat nih, kita berjuang mati-matian nih di kita mewarnai ya. Ini ku tanya lah bagus-bagus nih Kak ya. Itu ke Jepang itu dana pribadi atau dana pemerintah? Waduh. Itu rahasia dapur. Enggak. Mudah-mudahan ada juga ya dari pemerintah. Mudah-mudahan ada juga. Berarti bukan program pemerintah, teman-teman. Bukan. Ini boleh juga nih, ada sponsorship boleh juga nih. Nah, teman-teman, ternyata belajar itu nggak nunggu dari pemerintah. Kan bilang, belajar itu nggak nunggu harus dari pemerintah. Tapi kita yang nyari wadah, dana dari Allah. Dana dari Allah. Ke Jepang belajar apa itu Kak? Nyari apa? Apa yang mau kita ambil? Kita keliling sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, bagaimana mereka di sana belajar yang keberlanjutan gitu, sustainable. Jadi cara mereka buang sampah saja sudah diatur gitu. Oh, kita juga diatur sebenarnya Pak.
Nah, tapi asal lempar aja ya. Ada aturannya dia. Aturan di tong, jadinya di jalan. Jadi Yang sering berkelanjutan kita itu Andi. eh, misalnya daerah rantau itu kan dulunya dingin. Jadi Ya. gimana 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang rantau itu tetap dingin gimana? Oh, gimana Bagaimana caranya? dengan air, bagaimana dengan sampah seperti itu. Kapan rencana berangkatnya, Pak? Januari insya Allah. Berarti berapa lama, Pak? 1 minggu aja. Oke, Januari berarti Februari kayaknya kita akan dapat cerita dari Pak Reza dan Bu Mayang lagi teman-teman ya. Ya mungkin hanya oleh-oleh Naruto ya. Oke, siap. Kita keluar, udah bisa keluar nih. Insya Allah, insya Allah. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih banyak. Kita tunggu nanti Februari teman-teman. Saya akan coba atur waktunya. Apa yang didapatkan dari perjalanan teman-teman dari Sahara yang main-main ke Jepang, insya Allah. Terima kasih teman-teman. Jazakallah khair semuanya. Insya Allah bulan depan kita jumpa lagi. Semuanya. Terima kasih. Tunggu episode selanjutnya. Kak Andi tutup izin ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, Waalaikumsalam 2, warahmatullahi wabarakatuh. 1, dah. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.